wabarakatuh. Halo Sobat Pelajar, kembali lagi di podcast Bisik-Bisik Gosip Pelajar nih. Oke, jadi hari ini pada kesempatan ini kita akan bikin podcast ya tentang mengenai MBG atau program makan bergizi gratis yang diselenggarakan oleh Bapak Presiden kita yaitu Pak Prabowo Subianto yang diselenggarakan untuk pelajar-pelajar khususnya kita semua nih yang udah SMA dan sederajatnya. Oke, di sini aku bareng dengan Kayla dan Kiara, sobat berprestasi yang aku jadiin sampel nih untuk sedikit bincang-bincang tentang MBG ini ya. Boleh dong, Kayla, Kiara, kita kenalan dulu biar penonton ini kenal loh sama kalian. Oke. Kiara dulu boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kiara Ardelia Putri. Biasanya itu dipanggil Kia ya, lebih singkatnya. Iya. Jadi aku sekarang kelas 12 SMA. Aku sekolah di SMA 3 Negeri Bandar Lampung. Usia aku sekarang 17 tahun, baru aja ulang tahun April kemarin nih. Ucapin happy birthday dulu sama Kiara. Walaupun udah telat 4 bulan ya. Apa lah ya. Terima kasih. Oke, boleh dong Kayla kenalin diri kamu. Oh boleh. Oke, halo sobat pelajar semantap. Perkenalkan nama aku Kayla Alfa Griselda. Aku siswa aktif di SMA Negeri 3 Bandar Lampung dan sekarang duduk di kelas 12-11. Aku lahirnya tanggal 1 Juni 2008 di Batu Raja. Kalau untuk tempat tinggal sekarang ngekos ya. Di belakang sekolah karena mungkin rumahnya jauh ya dari sekolah. Jadi mencari ilmu. Mencari ilmu di kota. Jauh ya, dari jauh banget. Asal kita sendiri. Oke, karena sekarang kan temanya kita akan membahas MBG nih. Sesuai dengan tema yang kita ambil, kira-kira menurut kalian MBG ini atau makan bergizi gratis ini penting nggak sih untuk diselenggarain khususnya para pelajar-pelajar kayak kita ini? Boleh dong dikasih pendapatnya dari siapa? Aku boleh Kiara dulu ya. Jadi menurut aku MBG ini suatu program yang sangat baik ya, sangat berguna banget bagi anak bangsa, apalagi untuk pelajar-pelajar yang ingin lebih cerdas lagi, lebih tangkap tuh bisa diperbaiki oleh gizi dulu. Betul banget. Ya, itu apalagi sangat membantu banget bagi orang tua yang tidak bercukupan, kurang mampu untuk memenuhi gizi-gizi mereka. Apalagi orang tua tuh yang kurang bermampu harus membayar sekolah, membayar segala macam urusan rumah tangga, sandang, pandang, dan masih banyak lagi. Dengan adanya MBG ini, keluarga pasti terbantu untuk makan siang anaknya terjamin, gizinya juga tentunya terpercaya. Apalagi nih untuk anak kos kayak Kayla ini mungkin sangat membantu ya kayak apalagi kan anak kos tuh susah banget untuk jaga pola makan ya kayak karena gak ada yang ngatur, gak ada ibu yang mau jadi alarm untuk kita semua ini. Benar. Apalagi untuk 3 kali sehari aja kamu pasti nih susah banget ya anak kos ini. Bener gak tuh Kak ya? Bener banget. Apalagi kan ada program dari sekolah kan yang kita ikutin jadi mager kalau bangsa sekarang. Ini kan sekarang banyak junk food ya. Apalagi ada bisa pesen online aku setuju ya. Banget sih, aku juga sering. Iya, mempermudah ya. Iya benar. Karena kan kita sekarang mager ya bahasanya. Iya mager kan, banyak tugas capek ya udahlah. Tinggal pesen-pesen aja gitu kan. Kok sampai masak. Iya gitu. Oke, jadi gimana Kak? Kamu terbantu nggak sih sama adanya MBG ini untuk anak-anak kos? Mungkin kalau menurut dari sudut pandang aku terbantu sih ya. Bukan hanya dari untuk anak kos doang sih, tapi untuk yang benar yang dikatakan tadi Kiara, untuk keluarga yang kurang mampu baik secara finansial gitu kan. Jadi program makanan bergizi gratis ini sangat penting sih menurut aku.
Tapi 50-50 ya, karena tergantung bagaimana kebijakan yang memang dijalankan oleh pemerintah sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto, karena ini visi dia juga kan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Nah, iya benar banget, dimana pelajar-pelajar atau bahkan anak-anak muda yang ada di Indonesia ini harus pintar, cerdas untuk menuju Indonesia Emas 2045. Gimana sih cara untuk jadi pintar, cara untuk jadi cerdas? Nah, itu salah satu pendukungnya ya dari makanan bergizi ini tadi. Jadi pemerintah itu menyediakan tunjangan untuk kita bisa menjadi cerdas. Tapi kan untuk sekolah kita kan belum dapat ya. Jadi menurut sudut pandang kita yang dari belum dapat ya Kia. Jadi gitu sih, kalau menurut aku penting sih. Tapi mungkin kembali lagi diingatkan bagaimana cara kebijakannya sendiri gitu, karena untuk sekarang kan belum terrealisasikan semuanya ya, jadi belum merata ya. Sedangkan yang dikatakan itu seluruh pelajar di Indonesia, bahkan anak-anak yang kurang mampu itu mendapatkan makanan gizi gratis langsung oleh pemerintah, gitu sih menurut aku. Oke, jadi kan kita ini akan menghadapi Indonesia di 2045 ini, benar, yang tujuannya itu anak-anak bangsa itu harus pintar, cerdas gitu ya. Kalau misalkan kita mau pintar dan cerdas tapi pola makan kita nggak teratur, nggak bergizi, gimana cara kita mewujudkan itu kan? Makanya menurut Kayla dan juga Kia, MBG ini sangat-sangat penting. Apalagi nggak semua keluarga finansialnya cukup, ekonominya cukup, dan juga kan kayak Kayla juga nih anak kos kan. Makanya MBG itu penting untuk kita semua. Oke, lanjut ya. Kan tadi tuh nyinggung dikit ya, sekolah kalian belum dapat, jadi kalian belum menyicipi MBG ini ya. Nih, tapi udah pernah dengar nggak sih kasus-kasus MBG ini? Karena kan suatu program itu pasti ada pro kontranya masing-masing dari para rakyat ya. Ada baik ada buruknya ya Kak. Jadi kalian udah pernah dengar nggak kasus-kasus tentang MBG ini? Mungkin dari aku dulu ya. Oh boleh. Kalau dari aku sih ya, kita kan lihat langsung ya faktanya, baik dari televisi, baik dari handphone, internet, media sosial, itu sangat banyak banget tuh berita yang udah beredar. Mungkin karena kita belum secara langsung mencicipi ya, karena jadi kita bisanya cuma lihat kan. Apalagi di daerah sekitar Bandar Lampung juga sudah ada gitu, tapi mungkin kita belum ada gitu, mungkin belum sampai gitu ya. Nah, jadi kalau kasus itu kan kayak misalnya nih dari yang sumber yang sering kita akses aja deh, kayak TikTok. Nah, itu kan banyak banget ya info-infonya. Anak Gen Z zaman sekarang gak punya TikTok. Iya benar banget, kayak misalnya keracunan gitu kan. Terus juga ada yang basi, berjamur, dan itu bisa dibuktikan gitu. Itu fakta, itu faktanya gitu kan. Iya benar banget, dan ada bukti gitu seperti foto, video gitu. Jadi itu tuh gimana ya, cemas juga gitu. Jadi ada senang dan juga cemas bercampur benar banget. Jadi kita takut Kak, program ini. Benar banget. Jadi kita takut, yang tadinya ingin memperbaiki gizi anak-anak di Indonesia, kenapa malah basi gitu kan. Iya benar banget. Jadi menurun gitu. Jadi kayak agak kecewa sedikit, tapi juga senang. Ya itulah, ada pro ada kontra, ada baik positif ada negatif, kayak gitu sih. Kalau untuk pendapat aku sendiri ya dari kasus itu, mungkin cara penanggulangannya bisa melibatkan guru, pihak sekolah ataupun murid sendiri. Dicek dulu Kak. Menurut aku ya harusnya dicek dulu sih. Jadi guru-guru mungkin bisa membantu untuk mengecek makanan-makanan yang akan dibagikan ke para siswa agar itu dijamin sudah bagus gitu. Iya, ini bisa dimakan gitu, layak untuk dimakan untuk anak-anak gitu. Jadi kita juga perlu perlu memperhatikan ya makanan yang kita makan, karena itu kan programnya untuk masyarakat bergizi ya, bukan malah untuk menjadi keracunan ya. Makanya Kak, jadi kayak agak kecewa sedikit sih, tapi di situ juga seneng juga sih Kak, dan pengen juga dapat program makanan bergizi. Iya benar itu sih kalau menurut aku dari kasus-kasus makanan bergizi.
Iya bener banget nih kata Kayla ya. Pendapat aku sih, aku percaya banget jujur iya. Karena kan banyak orang tua yang mengharapkan dari program ini terjalan, anak-anak itu iya benar, memperbaiki gizi mereka gitu. Kalau misalnya ada makan siang ini kan orang tua nggak perlu risau lagi ya. Ribet lagi ibu-ibu pagi-pagi udah sibuk ya, dia udah bekal gitu ya. Iya benar. Apalagi yang kerja, aduh. Jadi menurut aku ya gitu sih, kalau misalkan programnya sudah terlaksanakan tapi dengan kualitas yang tidak bagus itu sangat mengecewakan sekali. Apalagi banyak keluarga kita yang berharap dengan makan bergizi ini kita bisa lebih sehat lagi, menuju Indonesia Emas 2045. Dan juga benar nih kata Kayla, harus ada penyelidiknya, harus ada yang bisa pengecekan sebelum diserahkan ke murid atau siswa. Itu harus dicek terlebih dahulu, itu layak atau tidak dimakan oleh murid, supaya yang tadinya sudah seneng nih, wah gizi saya bakal diperbaiki nih, malah masuk rumah sakit. Aduh sedih banget ya Kak ya. Menambah beban. Bukan hanya kita sih, Kak, orang tua juga. Benar, jadi tambah banyak pikiran orang tuanya banyak pengeluaran. Jadi mungkin pendapat saya ya, usul saya, mungkin pemerintah bisa mengutus atau mempekerjakan orang yang berprofesional untuk mengecek nih sebelum dibagikan apakah layak atau tidak. Dan mereka juga yang memasak harus memeriksa bahan baku itu sudah sehat, sudah bergizi, dan bahan bakunya tidak rusak sama sekali gitu. Jadi saya sih Kak. Aku juga mendukung banget ya pendapat dari Kayla dan juga Kiara. Karena kan apalagi MBG nih, satu sekolah aja bisa sampai 300 siswa, malah itu lebih. Bukan lagi. Iya, lebih banget ya. Iya. Apalagi sekolah-sekolah yang akreditasi A itu sudah benar banyak banget ya sih siswanya. Iya. Kalau ada MBG gitu di suatu sekolah berarti harus ada pengecekan ulang ya, terutama dari guru dan juga staf-staf sekolah. Iya. Supaya makanan yang kita konsumsi itu lebih terjamin lagi. Oke. Terus pas kalian dengar nih tentang isu-isu MBG ini, kalian tuh gimana sih reaksinya? Seneng nggak sih? Pasti seneng ya? Atau ada gimana gitu? Atau ada tanda tanya? Jujur sebenarnya senang banget ya dapat kita bisa MBG karena bener membantu banget nih yang saya bilang tadi, membantu banget. Cuman kalau misalkan dengar berita kayak anaknya masuk rumah sakit gara-gara makan MBG, itu saya sedih banget ya, menghiraukan. Gimana jika sampai dengan kita makanan itu rusak atau gimana, kan menyedihkan sekali gitu. Ya seperti itu. Kayla gimana? Ya kalau aku sih nggak banyak-banyak ya, dari tadi udah dibolak-balik omongannya, dan itu yang kita tahu sih tentang MBG itu gitu ya. Kita senang ada sedihnya gitu sih. Nah kalau misalkan kalian diberi hak untuk bersuara, apa sih pendapat untuk penyelenggara MBG ini supaya program MBG ini bisa terlaksana dengan baik? Oke, mungkin kalau misalnya nih opini atau pendapat dari aku, pendapat dari aku sih ya, atau masukan dari aku juga, memberi masukan untuk pemerintah. Mungkin kalau dari aku lebih baik anggarannya itu diberikan per kepala keluarga. Jadi misalnya nih satu anak 10.000 nih makannya. Jadi kalau misalnya anaknya ada 3, berarti dikasih ke ayahnya atau kepala keluarganya 30.000. Kenapa seperti itu? Kenapa saya berpendapat seperti itu dan memberikan masukan seperti itu? Karena orang tua kita tahu mana yang baik, mana yang tidak, dan mereka itu kan memasaknya bukan dalam jumlah volume yang banyak ya, nggak sekaligus ya, dan mereka nggak mungkin mencelakakan anaknya. Ya benar. Siapa sih orang tua yang memasak? Benar. Nggak sehat untuk anak yang udah besar. Jadi orang tua tuh pasti tahu mana yang terbaik untuk kita, dan dia juga bisa mungkin dengan cara diberikan aplikasi yang baru, aplikasi mungkin tentang bagaimana caranya mengolah makanan bergizi. Nah mungkin dari situ panduannya, Senin mungkin harus ada buahnya, sayur, susu. Nah menurut saya seperti itu sih.
diberi ke kepala keluarganya, per kapita penduduknya berapa gitu, jadi lebih layak lah. Jadi kita lebih terjamin lah ya, lebih tenang untuk makan makanan yang ini. Nah itu juga kan sebenarnya lebih membantu dan itu langsung terlihat ya, orang tua terlihat juga jelas. nggak perlu risau Iya, ya, benar banget. Ada juga kan yang kadang orang tua ngomong, nah nanti makanannya dibawa pulang aja ya, mama mau lihat dulu kayak gitu. Iya benar, mau Jadi, ngecek rasanya mau apakah ngecek benar-benar sehat Iya, gitu benar. ya. Itu sih kalau apa ya, masukan gitu dari aku. Iya. Terus Iya, dari saya sendiri tuh yang paling penting ya mengecek bahan baku terlebih dahulu sebelum Iya, dimasak. benar. Iya, kan ada sih yang sayur-sayur yang sudah layu atau buah-buah yang sudah busuk atau bahkan ada yang menjamur sekalipun ya. Itu Iya. menurut saya perlu banget dicek, dan setelah dimasak pun itu harus tetap ada dicek. Iya, benar, agar benar. gizi yang diberikan kepada murid-murid itu tuh terpercaya gitu, terjamin. Terpenuhi. Iya, Iya, benar. Jadi kita nggak perlu risau lagi ya, Iya. Ki, nggak perlu kecewa. Iya, orang tua juga sudah Iya, lebih benar banget. terbuka lagi karena mereka percaya dengan pemerintah, dengan pemerintah memberikan badan penyelidik makanan itu. Iya. Iya, seperti itu. Mungkin itu pendapat dari Kayla dan Kiara mengenai MBG ini. Jadi kalau menurut Kayla itu supaya pemerintah itu memberikan anggaran makanan per benar, hari benar. kepada Kepala keluarga. kepala keluarga. Tapi menurut Kia juga MBG ini harus selalu di tahap dicek-cek terus supaya tidak menimbulkan isu-isu yang tidak mengenakan Iya. oleh para pelajar ini. Nah, itulah teman-teman obrolan bincang-bincang singkat kita bersama seru banget. Kayla dan Kiara. Makasih loh udah Iya, makasih benar. Farhan. Udah kita di sini. Iya, benar. Kita merasa Iya. terhormat banget Iya, loh bisa duduk benar. di sini dan menyuarakan suara Suara kita. pelajar, Iya. kayak misalnya kita juga bisa menyuarakan para pelajar-pelajar Iya, yang mungkin benar. nggak bisa bersuara atau takut untuk mengungkapkan apa yang mereka inginkan. Betul. Terima kasih banget Kasih ya ya, Kak Kak Jihan. Udah meluangkan sedikit waktunya ya untuk berpendapat dan juga menyuarakan isi hati para benar. pelajar. Semoga dengan adanya podcast ini dan juga pendapat-pendapat dari teman kita ini sebagai alarm kepada pemerintah ya, Iya. bahwa pelajar itu bukan cuma objek dari MBG ini doang, tapi mereka juga diberi kesempatan untuk menyuarakan aspirasi mereka. Iya. Apalagi program ini menyangkut Kesehatan. iya, kehidupan dan juga Iya, kesehatannya benar-benar. para pelajar. Oke, gitu aja kali ya. Iya, Oke, Kak. Kita udah berada di akhir segmen. Wah. Apa yang mau di sini? Udah terlarut-larut nih. Berarti kita di belakang aja ya. Iya, udah lebih lanjut bisik-bisik ya. ya. Bisik-bisik lagi. Nanti kalau misalkan seru kita angkat lagi topiknya. Oke, thank you Kak. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Bye. Semoga kalian juga bisa Mengambil ya manfaat. manfaat dari podcast ini. Terus terima kasih juga udah dengerin podcast kita, Iya. podcast bisik-bisik gosip pelajar. Jangan lupa ya, suara kalian juga itu juga penting ya kepada pemerintah semua. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.